Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi seputar fikih zakat. Dan ini dibagi dalam beberapa materi, dan pada kesempatan ini kita akan menyampaikan materi yang pertama di fikih zakat, materi 1. Kita lihat ada beberapa subbahasan dalam materi 1 ini. Yang pertama yaitu tentang definisi zakat, kemudian hukum dan dalil, kemudian juga ada ancaman bagi yang tidak berzakat, kemudian ada juga hikmah dari zakat, kemudian ada syarat-syarat wajib zakat, kemudian ada jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini untuk materi yang pertama, untuk materi 1. Dan pembahasan seputar zakat yang lainnya nanti akan dilanjutkan pada materi yang kedua. Kita mulai yang pertama, ini adalah definisi. Zakat ini adalah bahasa Arab yang arti bahasanya zakat itu artinya adalah bertambah atau berkembang. Kata zakat ini juga memiliki makna suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah kadar tertentu dari beberapa jenis harta tertentu yang wajib disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Jadi zakat itu adalah nama dari harta yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu kadarnya tertentu. Artinya sudah ada ketentuannya, batasan berapa yang harus dikeluarkan. Kemudian dari beberapa jenis harta tertentu ini maksudnya tidak semua jenis harta itu dikeluarkan zakatnya. Jadi yang dikeluarkan zakatnya itu hanya yang disebutkan atau hanya yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti misalnya hewan ternak berupa unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba, kemudian hasil pertanian dan sebagainya. Sementara ada juga yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya kalau di hewan ternak misalnya ayam, bebek dan sebagainya. Nah, ini kadar tertentu dari beberapa jenis harta tertentu yang wajib disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi untuk disebut zakat itu adalah harus diberikan kepada mustahik. Walaupun kadarnya sudah benar, dari jenis hartanya sudah benar, tetapi ternyata tidak diberikan kepada mustahiknya, maka itu tidak disebut dengan zakat. Jadi zakat itu adalah kadar tertentu, bisa ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20%. Ini kadar tertentu dari beberapa jenis harta tertentu yang wajib disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ketika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Nah, ini definisi. Kemudian kita akan melihat hukum dan dalil. Ini zakat ini hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib dan merupakan salah satu rukun Islam.
Dalil-dalil wajibnya zakat ini bersifat qat'i. Qat'i itu artinya pasti, tidak memiliki kemungkinan pemahaman lain. Sehingga kewajiban zakat ini di samping dalam Al-Quran dan dalam hadis, ini juga merupakan ijma' para ulama. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat mengenai kewajiban zakat ini. Nah, sehingga mengingkari kewajiban zakat itu dihukumi kafir. Mengingkari ini dalam arti tidak mengakui bahwa zakat itu hukumnya wajib. Maka orang yang tidak membayar zakat karena mengingkari kewajibannya, maka mereka dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian dalil-dalil, ini adapun dalil wajibnya zakat itu banyak sekali. Kita cuma masukkan di sini dua. Satu dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ini Al-Baqarah ayat 31. Ini ada kekeliruan, ini ditulis 3. Ini 31. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Ini adalah perintah. Hukum asal dari setiap perintah itu adalah wajib. Selagi tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkannya dari makna wajib, maka berlakulah hukum asal. Jadi hukum asal dari perintah itu adalah wajib, sehingga zakat ini hukumnya adalah wajib. Kemudian dari hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini terjemahnya. Ini kalau Arabnya itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hukum dan dalilnya. Jadi hukumnya adalah wajib, dalilnya kita masukkan ada dua tadi, satu dari ayat Al-Quran dan satu lagi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita akan lanjutkan bahwa ancaman bagi yang tidak mau berzakat. Kita lihat ancamannya, bagi yang tidak berzakat karena mengingkari kewajiban zakat, maka hukumnya kafir. Jadi kalau ada orang tidak mau bayar zakat dan berkeyakinan bahwa zakat itu tidak wajib, maka dia dihukumi kafir. Nah, adapun bagi mereka yang tidak berzakat karena kikir dan tidak sayang, tidak mau mengeluarkan hartanya, maka dia dihukumi fasik dan diancam dengan di neraka nanti hartanya dipanaskan dan ditempelkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari hartanya itu nanti dipanaskan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum, lalu ditempelkanlah harta yang sudah dipanaskan tadi di dahi mereka, di lambung mereka, wa zuhuruhum, dan di punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk diri kamu sendiri yang tidak dikeluarkan zakatnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kamu simpan ini. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaiha min nar. Siapa saja pemilik emas, perak, kemudian tidak ditunaikan haknya, tidak dibayarkan zakatnya, kecuali nanti pada hari kiamat, maka akan diberikan lempengan-lempengan, lembaran-lembaran dari api, lalu dipanaskan di neraka jahanam. Fayukwa biha jambuhu wa hajabinuhu wa dhahruhu, lalu ditempelkan di lambungnya, di punggungnya,
kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ketika itu menjadi dingin, maka dikembalikan lagi kepadanya, dipanaskan kembali, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu 50,000 sana, yang ukuran satu harinya itu sama seperti 50.000 tahun, hatta yuqda bainal ibad, sampai diberikan keputusan di antara hamba-hamba Allah, maksudnya dilaksanakan proses pengadilan pada hari kiamat. Fayara sabilahu, lalu dia akan melihat jalannya, imma ilal jannah, baik ke surga, wa imma ilan nar, maupun ke neraka. Jadi walaupun dia termasuk penghuni surga karena disebabkan amalan-amalan yang lain, tetapi dia tidak membayar zakat, maka dia akan disiksa terlebih dahulu. Bahkan penyiksaan itu terjadi sebelum keputusan masuk surga atau masuk neraka. Dia sudah disiksa terlebih dahulu dengan ditempelkan dengan harta-harta yang sudah ditimbunnya itu, yang sudah dipanaskan. Ini ancaman bagi mereka yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah hikmah. Hikmah zakat itu diantaranya yang pertama, melatih kedermawanan dan melawan sifat kikir. Ini yang pertama. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu adalah melatih dirinya untuk biasa berbagi, sehingga tidak merasa berat lagi untuk melakukan ibadah seperti sedekah, infak, atau jenis ibadah-ibadah harta lainnya, dan juga melawan sifat kikir yang memang sudah ada di dalam diri manusia. Kemudian yang kedua di antara hikmah itu adalah memperkuat persaudaraan, karena zakat ini pada dasarnya berbagi dari orang-orang yang memiliki harta kepada mereka yang membutuhkan, sehingga kalau ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya akan semakin memperkuat persaudaraan. Kemudian yang ketiga, melatih tanggung jawab atas permasalahan sosial di tengah masyarakat, melatih untuk ikut berempati, melatih untuk ikut juga merasakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan-persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat. Nah, kemudian kita masuk kepada syarat wajib. Ini syarat wajib. Jadi syarat wajib itu maksudnya kalau terpenuhi syarat ini, maka hukum bayar zakatnya wajib. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak wajib zakat. Syarat wajib ini kita bagi menjadi dua. Ada syarat bagi muzaki, orang yang berzakat. Kemudian syarat harta yang dikeluarkan zakatnya. Syarat muzaki, satu, beragama Islam. Jadi kalau orang yang tidak beragama Islam, dia kaya raya, kemudian satu saat dia masuk ke dalam agama Islam, maka selama dia belum Islam sebelumnya, itu dia tidak wajib untuk mengqadha bayar zakatnya. Karena kewajiban zakat itu baru berlaku setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Nah, ini bagi orang yang kafir sebelumnya, kafir asli, masuk Islam, maka selama dia kafir itu, dia belum punya kewajiban untuk membayar zakat. Sehingga begitu masuk Islam, itu baru mulai kewajiban yang baru. Akan tetapi kalau kafirnya karena murtad, dulunya Islam, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, kemudian masuk Islam kembali, maka selama dia murtad itu, dia tetap wajib hukumnya untuk membayar zakat. Sehingga kalau dia masuk Islam kembali, maka tahun-tahun yang lewat yang dia tidak membayar zakat, padahal hartanya itu mencukupi dan memenuhi syarat untuk bayar zakat, maka itu diambil untuk dibayar zakatnya. Nah, ini kita lihat syarat pertama ini adalah beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua merdeka, maksudnya bukan hamba sahaya. Lalu bagaimana dengan syarat ibadah yang lain? Misalnya ibadah yang lain itu
ada syarat baligh, berakal. Nah, ini zakat ini di dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak disyaratkan baligh dan berakal. Sehingga harta anak kecil atau harta orang gila tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi misalnya ada seorang anak kecil, kemudian dia punya harta yang banyak, mungkin misalnya peninggalan dari orang tuanya atau pemberian dari orang tuanya, dia punya harta yang banyak memenuhi syarat, nisabnya cukup, maka wali yang mengurusnya itu wajib mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Demikian juga orang gila. Misalnya ada orang kaya raya, kemudian dia gila, hartanya diurus oleh orang lain. Maka apabila harta itu memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sehingga syarat muzaki ini yaitu Islam dan merdeka. Kemudian syarat harta. Syarat harta ini yaitu yang pertama adalah cukup nisabnya. Cukup nisab itu artinya mencapai kadar yang paling minimal dari kewajiban zakat. Ada kadar minimal jumlah harta yang wajib zakat. Sehingga kalau kurang dari kadar minimal tersebut, maka tidak wajib zakat. Dan nisab ini nanti berbeda-beda sesuai dengan jenis hartanya. Jadi jenis hartanya. Jadi misalnya kalau uang, nisabnya adalah setara dengan nilai 85 gram emas. Nanti hewan ternak misalnya beda-beda. Kalau unta, kalau sudah 5 baru wajib zakat. Kalau kurang dari 5 berarti belum wajib zakat. Sapi misalnya 30. Nah, kalau kurang dari 30 baru 29 ekor maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. Ini syarat yang pertama. Jadi harta itu baru wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah cukup nisab. Kemudian yang kedua adalah mencapai haul. Haul itu artinya adalah waktu 1 tahun. Jadi waktu 1 tahun sejak cukupnya nisab. Jadi sejak cukupnya nisab, ternyata sampai 1 tahun, dan 1 tahun ini adalah 1 tahun Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah itu namanya tahun Qamariyah. 1 tahun Qamariyah atau 354 hari setelah cukup nisab, dan ternyata berlalu waktu sampai 354 hari masih mencukupi nisabnya, maka itu disebut dengan cukup haulnya atau mencapai haul. Nah, ini syarat yang kedua. Jadi kalau punya harta banyak, cukup nisab, tapi ternyata dalam waktu 6 bulan itu berkurang, tidak cukup lagi nisabnya, atau habis, atau berkurang, maka tidak wajib zakat karena tidak mencapai, tidak dimiliki selama 1 tahun. Jadi cukupnya nisab itu harus dimiliki selama 1 tahun, ini mencapai haul. Jadi ini berlaku bagi zakat uang, kemudian zakat harta perdagangan, zakat barang tambang, zakat hewan ternak. Akan tetapi haul ini tidak disyaratkan pada zakat hasil pertanian seperti padi misalnya. Itu cukup nisab, asal cukup nisab walaupun tidak mencapai haul karena dia dikeluarkan setiap kali panen. Jadi bukan ukurannya bukan 1 tahun sekali, beda dengan harta yang lain. Jadi ini syarat yang kedua, jadi mencapai haul. Jadi yang pertama adalah cukup nisab, yang kedua adalah mencapai haul. Kemudian syarat harta yang berikutnya yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah jelas kepemilikannya. Dia harus jelas, harus tahu siapa pemiliknya. Jadi kalau dimiliki dengan kepemilikan yang tidak jelas, misalnya harta yang diwakafkan sehingga tidak memiliki pemilik yang pasti, ini diwakafkan untuk kepentingan umum, maka harta-harta wakaf itu karena dia tidak punya kepemilikan, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya.
Kemudian yang berikutnya, syarat harta yang wajib dikeluarkan zakat itu adalah dapat berkembang atau punya potensi untuk berkembang. Maksudnya apa? Bahwa harta-harta yang tidak dapat berkembang, seperti barang yang kita pakai, tidak dapat berkembang. Barang yang kita pakai, pakaian, kemudian rumah, tempat tinggal, kemudian kendaraan yang kita pakai, sehingga itu tidak punya potensi untuk bertambah. Beda dengan barang perdagangan, dia bisa terus bertambah. Nah, kemudian hasil pertanian itu bertambah karena panen, kemudian ditanam lagi, kemudian berkembang, bertambah. Sementara barang-barang pakaian pribadi yang tidak dapat berkembang itu tidak dikeluarkan zakatnya. Maka rumah yang kita tempati, peralatan yang ada di dalam rumah, pakaian yang kita pakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah halal. Jadi kalau harta yang bersumber dari yang haram, maka itu tidak dikeluarkan zakat. Tetapi kewajiban kita adalah mengembalikan harta yang haram tersebut. Jadi kalau bukan hak kita, kita kembalikan kepada yang punya hak itu untuk mengambil kembali harta mereka. Jadi kalau harta yang haram, itu tugas kita adalah mengembalikan. Jadi semuanya harus dikembalikan, bukan dikeluarkan zakatnya. Kemudian kita akan masuk yang berikutnya adalah jenis harta. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat. Maksudnya ini ada yang jenis harta yang wajib, ada yang tidak wajib. Nah, apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu? Ini kita lihat di sini ada 6. Satu uang, 2 harta dagang, kemudian barang tambang, kemudian hasil pertanian, kemudian rikaz. Rikaz ini adalah harta terpendam, kemudian hewan ternak. Jadi ada 6 macam. Kita lihat yang pertama uang. Jadi uang. Ada syarat. Apa saja syaratnya uang itu? Syaratnya ini ada 2 syarat zakat uang. Satu, cukup nisab. Nisabnya itu batasan minimal tadi, yaitu senilai 85 gram emas. Jadi kalau misalnya harga emas 700.000 1 gramnya, maka 7 dikali 85, 7 kali 5 35, 7 kali 8 56, tambah 3 59, berarti 59.500. Kira-kira kalau misalnya harga emas 700.000, punya uang 59.500.000 atau lebih, maka itu sudah dianggap memenuhi syarat yang pertama, berarti nisabnya sudah cukup. Nah, tetapi belum wajib dikeluarkan zakat sebelum memenuhi syarat yang kedua, yaitu cukup haul, yaitu cukup 1 tahun sejak terpenuhinya nisab. Misalnya kita cukup nisabnya kapan? Cukup nisabnya itu misalnya tanggal 1 Muharram. Ternyata punya uang senilai 60 juta. Itu berarti sudah cukup nisab pada tanggal 1 Muharram. Maka yang disebut cukup haul itu sampai tanggal terakhir 30 atau 29 Dzulhijjah, maka itu berarti sudah berlalu waktu 1 tahun. Maka pada tanggal 30 atau 1 Muharram tahun berikutnya itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi syarat zakat uang itu satu, nisabnya cukup, kemudian setelah cukup itu berlalu sampai waktu 1 tahun dan ternyata masih cukup nisabnya itu. Tapi kalau ternyata kurang dari nisab, awalnya misalnya 1 Muharram punya uang 60 juta. Kemudian setelah 6 bulan kemudian ternyata berkurang, tidak sampai karena ada kebutuhan, dipakailah 30 juta sehingga tinggal 30 juta lagi, dan ini tidak mencukupi nisab. Maka ini tidak mencapai haul. Ternyata belum 1 tahun sudah habis atau sudah berkurang dari nisab, maka ini tidak dikeluarkan zakatnya.
Nah, kemudian yang ada perbedaan di kalangan para ulama, bagaimana kalau misalnya putus nisabnya di tengah. Misalnya satu Muharram punya uang 60 juta. Kemudian misalnya 6 bulan kemudian berkurang, dipakai, tidak cukup nisab. Tapi pas akhir tahun ternyata masih cukup. Nah ini di dalam uh, mazhab Syafi'i itu putusnya itu harus memulai nisab yang baru, hitungan yang baru. Jadi kalau putus 6 bulan, ditunggu kapan dia mencapai nisab lagi, maka itu dihitung sebagai hari pertama. Sementara dalam mazhab Hanafi, putus di tengah itu tidak berpengaruh. Yang penting awalnya cukup nisab, akhir tahun ternyata masih cukup, maka itu masih tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini syarat dari zakat uang. Kemudian kita lihat kadarnya, berapa yang harus dikeluarkan. Maksud kadar itu berapa yang harus dikeluarkan. Kadar zakat uang apabila telah memenuhi syarat, nisabnya cukup, haulnya juga sudah cukup, maka dikeluarkanlah 2,5% dari jumlah keseluruhan uang yang dimiliki. Jadi bukan 2,5% dari nisab, tapi 2,5% dari keseluruhan uang. Jadi misalnya punya uang 100 juta rupiah dan itu telah dimiliki sampai 1 tahun dimiliki, maka dikeluarkanlah sebesar 2,5%, yaitu 2,5 juta dari 100 juta itu dikeluarkanlah 2,5 juta. Nah ini kadar zakat uang. Kemudian kita lihat berikutnya, jenis harta berikutnya adalah harta dagang. Harta dagang ini juga ada syaratnya untuk diwajib dikeluarkan zakatnya. Syarat yang pertama adalah niat berdagang. Jadi ketika membeli, ini niat berdagang, kemudian langsung yang kedua niatnya itu bersamaan dengan pembelian. Ketika membeli barang itu bukan dimaksudkan untuk dipakai, tapi memang untuk dijual kembali. Jadi membeli barang kemudian dimaksudkan untuk menjual kembali. Jadi yang seperti itu yang disebut dengan harta perdagangan. Jadi kalau kita berniat membeli untuk memakai pribadi, beli peralatan rumah, kursi, meja dan sebagainya, tetapi untuk pemakaian pribadi, maka itu tidak masuk dalam uh, syarat harta dagang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi memang yang wajib dikeluarkan itu satu, memang waktu belinya itu niatnya adalah berdagang. Jadi niat berdagang dan niatnya itu bersamaan dengan pembelian. Kemudian yang ketiga, kepemilikan itu atas dasar jual beli. Memang memperoleh barang itu karena kita ada timbal balik, misalnya jual beli, apakah tukar menukar barang, apa tukar dengan uang dan sebagainya. Maksudnya barangnya itu bukan hasil hibah atau hasil diterima dari warisan, tetapi memang kita membeli, ada jual belinya, ada pertukaran, ada timbal balik. Jadi kepemilikannya itu atas dasar jual beli. Jadi kalau kita punya harta atas dasar warisan, misalnya punya warisan kemudian itu kita jual, maka itu tidak masuk dalam harta perdagangan, tetapi hasilnya itu nanti masuk dalam zakat uang kalau memang memenuhi syarat untuk zakat uangnya cukup nisab kemudian mencapai 1 tahun komariah. Nah kemudian syarat berikutnya, nilai barang yang diperdagangkan itu mencapai 1 nisab senilai 85 gram emas. Jadi kalau misalnya kita punya warung kecil-kecilan dan ternyata nilai barangnya tidak mencapai 85 gram emas, misalnya isi warungnya itu cuma nilainya 20 juta, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat kalau barang yang diperjualbelikan itu mencapai 1 nisab, minimalnya itu adalah senilai 85 gram emas. Yang tadi kalau misalnya 700.000 per gram emas itu, maka 85 gram adalah 59.500.000. Berarti kalau kita punya toko yang nilainya mencapai 59.500.000 minimal atau lebih dari itu, maka baru wajib dikeluarkan zakat. Jadi nilai barangnya harus mencapai 1 nisab. Kalau kurang berarti belum wajib. Kemudian yang berikutnya, berlalu waktu 1 tahun komariah sejak cukup nisab. Jadi kalau ternyata barang yang diperdagangkan itu nilainya mencukupi nisab, misalnya
barang yang ada di dalamnya itu 60-an juta, 70-an juta. Kemudian dalam waktu 1 tahun nilainya masih seperti itu, tidak berkurang. Misalnya uh, atau bertambah. Kalau dia berkurang, ternyata setelah 1 tahun, ternyata nilai barang yang ada di warung atau di toko ternyata tinggal 30 juta lagi karena rugi misalnya. Maka itu tidak diwajibkan, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tidak berubah niat di pertengahan haul. Maksudnya ini setelah cukup nisab, kemudian berjalan beberapa bulan, belum sampai 1 tahun, terjadi perubahan niat. Barang itu ternyata mau dipakai untuk pribadi, tidak untuk dijual kembali. Maka ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena terjadi perubahan niat, bukan untuk berdagang. Jadi tidak memenuhi syarat yang tadi, niatnya berdagang itu maksudnya sepanjang haul itu memang barang itu akan diperdagangkan. Jadi kalau misalnya sudah dibeli kemudian terjadi perubahan, ternyata barang itu mau dimiliki, maka kalau yang semuanya dimiliki berarti tidak wajib zakat. Kalau sebagiannya untuk pemakaian pribadi, sebagiannya masih diperjualbelikan, maka dihitung yang diperjualbelikan itu mencukupi nisab atau tidak. Kalau mencukupi nisab, maka dihitung 1 tahun berikutnya masih mencukupi nisab juga, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi kadar zakat dagang. Berapa kadar yang harus dikeluarkan kalau sudah memenuhi syarat? Kadar zakat dagang apabila telah memenuhi syarat adalah 2,5% dari nilai barang yang ada, dikurangi kewajiban jangka pendek. Maksudnya hutang. Jadi kalau kita berdagang, kemudian punya hutang, dan hutang itu yang wajib segera dibayar, kewajiban jangka pendek, bukan yang jangka panjang. Kalau yang jangka panjang misalnya hutang, tapi bayarnya itu masih lama tahun depan, janjinya belum jatuh tempo, maka itu tidak dikurangi dari hutang. Tetapi kalau hutang jangka pendek yang dalam waktu itulah, dalam waktu haul 1 tahun itu harus dilunasi, maka itu nilai barang yang ada itu dikurangi dulu. Nah, jadi barang yang ada itu ditaksir nilainya, dijumlahkan, kemudian dikurangi berapa kewajiban jangka pendek atau hutang yang harus diselesaikan sebelum haul atau pada saat haul itu sudah jatuh tempo, maka itu harus dikurangi dulu. Nah, sisanya itu kalau ternyata itu mencukupi nisab dan telah mencapai haul, maka dikalikan dengan 2,5%. Jadi dikalikan 2,5%, baru kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% ini tadi. Ini kadar zakat dagang. Kemudian cara hitung zakat dagang itu, yang pertama hitunglah nilai seluruh barang yang diperdagangkan, tidak termasuk barang modal. Jadi yang dihitung itu yang aktiva lancar, yang memang jual beli. Jadi tidak termasuk barang modal seperti misalnya tempat dagang. Jadi bangunannya tidak dihitung, peralatan dagang, misalnya ada lemari, etalase dan sebagainya. Kemudian misalnya ada mesin genset untuk listrik, itu namanya peralatan. Itu barang modal, bukan barang yang diperdagangkan. Nah, yang dan sejenisnya, yang itu tidak dihitung. Jadi yang hitunglah nilai seluruh barang yang diperdagangkan yang tidak termasuk barang modal. Maksudnya bukan aktiva tetap, bukan barang tetap, tetapi barang aktiva lancar yang memang dijual dan dibeli dijual kemudian dibeli kemudian dijual kembali. Nah, setelah kita menghitung nilai seluruh barang yang diperdagangkan tadi, kemudian hitung juga kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan. Hitung juga hutangnya ada berapa, barangnya ada berapa nilainya. Kemudian selisih nilai barang dengan kewajiban jangka pendek itu jika mencukupi nisab dan telah mencapai haul masa 1 tahun kemaria, maka dikeluarkan 2,5%. Dan dikeluarkan itu dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Jadi mengeluarkan zakat harta perdagangan. Kalau yang lain kan begini, zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenis hartanya. Jadi kalau hewan ternak, unta,
maka yang dikeluarkan zakatnya adalah unta. Zakat sapi yang dikeluarkan adalah sapi. Nah, ini berbeda dengan yang lain. Kalau zakat barang perdagangan, bukan barangnya yang kita keluarkan untuk berzakat, tetapi dikeluarkan dalam bentuk uang. Jadi dinilai dengan uang, ternyata semuanya itu sudah mencukupi syarat, maka dikalikan 2,5%. Jadi pengeluarannya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dan kita lihat jenis harta berikutnya adalah barang tambang. Barang tambang kita lihat syaratnya dulu. Syaratnya barang tambang itu berbentuk emas, perak, atau logam mulia lainnya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i itu hanya berbentuk emas dan perak. Selain emas dan perak, maka tidak wajib zakat. Akan tetapi dalam mazhab lain, dan ini yang diadopsi oleh pemerintah kita dalam peraturan Menteri Agama, itu bukan hanya emas dan perak, tetapi termasuk juga logam-logam mulia lainnya yang punya nilai tinggi, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Ini jadi berbentuk emas, perak, atau logam mulia lainnya. Kemudian yang kedua, cukup nisabnya. Nisabnya berapa? Nisabnya yaitu 85 gram emas. 85 gram emas. Kemudian mencapai haul. Itu maksudnya telah dimiliki sejak cukup nisab dan dimiliki selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ternyata masih cukup nisabnya itu, maka wajib dikeluarkan. Berapa yang wajib kita keluarkan itu? Nah, kita lihat di sini kadarnya berapa. Barang tambang yang telah memenuhi syarat dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Nah, ini untuk barang tambang. Kemudian kita lanjut hasil pertanian. Hasil pertanian ini kita lihat syaratnya satu, berupa makanan pokok. Ini hasil tani yang berupa makanan pokok seperti misalnya beras, gandum. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau bukan makanan pokok, sepertinya hasil pertanian-pertanian yang lain, seperti misalnya teh, kopi, atau sayuran, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya, karena itu bukan makanan pokok. Hanya saja kalau itu diperdagangkan, hasil pertaniannya itu diperdagangkan, seperti misalnya punya perkebunan sayur yang banyak, itu untuk diperjualbelikan, maka itu masuk ke dalam zakat perniagaan atau zakat perdagangan tadi. Tapi kalau untuk makan sendiri, punya kebun sayur, kemudian punya uh, bermacam-macam jenis tanaman yang bukan makanan pokok, maka itu tidak dihitung, tidak dikeluarkan zakatnya, karena syarat pertamanya ini adalah berupa makanan pokok. Kemudian yang kedua, ditanam oleh manusia. Maksudnya memang ditanam, bukan sesuatu yang tumbuh sendiri. Jadi misalnya kita ada tanah, tidak ada pemiliknya, kemudian di situ tumbuh berupa tumbuhan yang ternyata bisa menjadi makanan pokok, diambil, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Itu yang tumbuh sendiri itu tidak dikeluarkan zakatnya, itu memang kita tanam. Kemudian yang ketiga, pemiliknya jelas, tahu. Jadi misalnya kalau ada kebun tapi ternyata itu kebun wakaf, maka berarti pemiliknya itu banyak orang, semua orang yang termasuk yang punya kepentingan dengan itu, yang punya hak, itu boleh memanfaatkan kebun yang diwakafkan. Sehingga kalau yang diwakafkan itu pemiliknya itu tidak jelas siapa orangnya, karena itu sudah diwakafkan untuk kepentingan umat misalnya, maka yang seperti itu tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Maksudnya itu kepemilikannya jelas, ada pribadi pemiliknya. Kemudian yang keempat, cukup nisab. Nisab itu ukurannya 5 wasak. 5 wasak, dan ini setelah dikonversikan kepada kilogram. Kalau padi itu lebih kurang 653 kilogram gabah. Ini yang kami ambil konversi yang dilakukan, yang ada di dalam peraturan Menteri Agama tentang tata cara perhitungan zakat. Jadi diambil konversinya adalah
lebih kurang 653 kg gabah. Jadi kalau sudah cukup segitu, setelah panen ditimbang ternyata mencapai 653 kg, berarti itu sudah mencukupi nisab. Jadi kalau nisab sudah cukup, syarat lain juga sudah terpenuhi, berarti wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Lalu berapa zakatnya itu? Nah, ini kita lihat kadar hasil tani. Jika tak ada hujan, kadar zakatnya 10%. Jika menggunakan irigasi atau biaya perawatan lainnya, kadar zakatnya adalah 5%. Nah, ini untuk kadar hasil tani, kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian. Nah, kemudian kita lihat lagi, yang kelima, jenis harta yang kelima adalah rikaz. Rikaz adalah harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya. Rikaz tidak disyaratkan nisab dan haul, sehingga langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Jadi maksudnya kita ketemu harta karun di tanah yang baik tanah yang kita miliki atau tanah yang tidak ada pemilik. Tetapi kalau di tanah yang dimiliki oleh orang lain itu tidak boleh kita mengambilnya. Jadi ini kita ketemu di tempat yang tidak ada pemiliknya, kemudian ternyata ketemu dengan harta yang terpendam. Berapapun nilainya, sedikit atau banyak, itu langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Jadi 20%. Kemudian kita akan lanjut yang berikutnya, terakhir, jenis harta yang terakhir adalah hewan ternak. Jenis harta yang terakhir adalah hewan ternak. Ini kita lihat syarat hewan ternak. Satu, berupa unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Jadi selain unta, sapi, kerbau, kambing, domba, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Ayam, bebek misalnya, burung, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua cukup nisabnya. Nah, nisabnya ini nanti masing-masing punya nisab masing-masing nanti pada berikutnya, slide berikutnya ada nisab. Kemudian mencapai haul, artinya dicukup nisab, kemudian berlalu waktu sampai 1 tahun masih cukup nisabnya. Kemudian digembalakan, bukan diberikan pakan. Ya, artinya yang dilepas di padang pengembalaan hewan. Kalau yang misalnya dikasih makan, nah itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Tetapi kalau itu banyak untuk diperjualbelikan, misalnya jadi sapi, banyak peternakan sapi, makanannya diambil, dikasih makan, dikasih pakan. Nah, ternyata itu juga cukup nisab, tapi itu diperjualbelikan, maka dia masuk kepada zakat perdagangan, bukan masuk kepada zakat hewan ternak. Jadi hitungannya nanti 1 tahun, kemudian dikeluarkan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk hewan ternak, masuk ke dalam zakat perdagangan 2,5%. Kemudian yang kelima, syarat hewan ternak ini adalah tidak dipekerjakan. Jadi kalau ada kerbau, tapi ini digunakan sebagai pekerja penarik bajak untuk membajak sawah misalnya, maka yang itu tidak dihitung, yang itu dikeluarkan dari hewan ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Jadi yang dipekerjakan sebagai pembajak, misalnya pembajak sawah dan sejenisnya, maka itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian kita lihat nisabnya berapa, nisab atau kadar minimal sehingga wajib dikeluarkan zakat. Jadi kalau unta itu 5 ekor, kurang dari 5 ekor itu belum wajib zakat. Kalau sapi atau kerbau 30 ekor, kurang dari itu tidak wajib zakat. Kambing atau domba nisabnya adalah 40 ekor, kurang dari 40 tidak wajib zakat. Nah, kita lihat kalau kadar yang dikeluarkan, yang pertama adalah unta. Jadi unta ini kita lihat tabel ini, kalau 1 sampai 4 tidak wajib. 5 sampai 9 wajib. Yang dikeluarkannya adalah 1 domba umur 1 tahun atau 1 kambing umur 2 tahun. Kalau 10 sampai 14 jumlah untanya
maka kewajibannya adalah dua ekor kambing. Dua ekor kambing ini pokoknya kalau umurnya itu, kalau domba 1 tahun, kalau kambing biasa itu 2 tahun. 15 sampai 19 3 ekor kambing. 20 sampai 24 4 kambing. 25 sampai 35 1 unta betina umur 1 tahun. Jadi kalau mulai 25 untanya baru keluar zakatnya adalah satu ekor unta, untanya unta betina umur 1 tahun. 36 sampai 45 1 unta betina umur 2 tahun. 46 sampai 60 unta betina 3 tahun. Ini bisa dilihat tabelnya. 61 sampai 75 unta betina 4 tahun. 76 sampai 90 2 unta betina 2 tahun. 91 sampai 120 2 unta betina 3 tahun. 121 sampai 129 3 unta betina 2 tahun. 130 1 unta betina 3 tahun dan 1 unta betina 2 tahun. Selanjutnya tiap bertambah 40 tambah 1 unta betina 2 tahun dan tiap bertambah 50 tambah 1 unta betina 3 tahun. Nah, ini untuk unta. Jadi kita lewatkan. Tidak perlu terlalu detail karena kita juga tidak ada misalnya yang memelihara unta sampai dalam jumlah yang banyak seperti ini karena bukan hewan ternak di tempat kita ini unta ini. Nah, kita lihat yang kedua sapi. Jadi kalau sapi nisabnya tadi 30. Jadi kalau kurang dari 30 seperti 1 sampai 29 jumlah sapinya ini masih copy paste. Ini masih tertulis unta. Ini jumlah sapi. 1 sampai 29 tidak wajib. 30 sampai 39 itu satu sapi jantan atau betina 1 tahun. 40 sampai 59 satu sapi betina 2 tahun. 62 sapi jantan atau betina 1 tahun. Kemudian 60 lebih tiap bertambah 30 satu sapi 1 tahun. Kalau bertambah 40 satu sapi betina 2 tahun. Ini tabel untuk sapi. Kemudian kalau kambing 1 sampai 39 tidak wajib, belum cukup nisab. 40 sampai 120 satu domba 1 tahun atau satu kambing 2 tahun. Jadi kalau domba 1 tahun, kalau kambing 2 tahun umur yang dikeluarkan. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai 399 3 ekor kambing. 400 itu 4 ekor kambing. 400 lebih tiap bertambah 100 tambah 1 kambing. Berarti 499 misalnya masih 4 ekor kambing. Tapi kalau sudah 500 berarti 5 ekor kambing. Asal nambah 100 berarti tambah 1 ekor kambing. Ini kadar hewan ternak untuk kambing. Jadi untuk kambing. Nah, kemudian ini selesai materi kita untuk fikih zakat materi yang pertama. Sementara untuk yang berikutnya kita akan lanjutkan fikih zakat materi kedua. Misalnya siapa saja yang berhak menerima zakat, bagaimana tata cara membayar zakat dan beberapa permasalahan seputar zakat. Kemudian juga nanti ada zakat fitrah. Nah, itu akan kita lanjutkan pada materi-materi yang berikutnya. Jadi untuk materi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.